Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Baru. Saya Linda Yani dari SMK Negeri 1 Baru. Saya Herman Pramula SPD dari SMK 3 Baru. Saya Yunus Trianto dari SMK Negeri 5 Baru. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yunus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Herman? Alhamdulillah baik Pak Yunus. Jadi begini Pak Herman, kita akan melakukan diskusi terkait proses pelaksanaan coaching Bapak. Jadi ada beberapa yang harus didiskusikan di sini, alur-alur rubrik yang akan dipakai untuk proses coaching tersebut Pak. Yang pertama adalah bagaimana percakapan alur cerita itu sesuai dengan rubrik. Yang kedua adalah bagaimana Pak Herman membuat pertanyaan yang berbobot, serta selanjutnya adalah respon dari coach itu seperti apa. Serta ada beberapa prinsip yang dilaksanakan oleh coach. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi begini Pak, Iya, Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bapak? Yang pertama di sini Pak adalah membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif Pak. Jadi bagaimana kompetensi apa yang akan dilaksanakan Pak untuk kegiatan tersebut Pak? Adapun kompetensi nanti yang saya kembangkan di sini adalah memaksimalkan ide untuk mengatasi suatu masalah Pak. Oh, terima kasih, itu ya Pak ya yang akan kita bahas untuk terkait coaching yang dilakukan oleh Bapak. Mungkin Bapak bisa semoga berjalan dengan baik proses coaching dan tetap semangat. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Linda, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat siang. Terima kasih Bu Linda sudah melakukan waktu untuk sesi coaching hari ini. Apa yang ingin kita bahas hari ini ya? Hari ini saya ingin membahas Pak soal masalah saya dalam memanajemen waktu saya antara pekerjaan di sekolah itu sebagai guru, ditambah dengan tugas tambahannya, terus kembali ke rumah harus mengurus keluarga lagi Pak. Ini saya menjadi permasalahan saya Pak. Sepertinya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama ya. Apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai terkait tugas Ibu di sekolah serta tugas Ibu di rumah? Tujuan spesifik yang ingin saya capai Pak, saya ingin membuat manajemen waktu yang baik sehingga saya nyaman dalam melaksanakan tugas di sekolah serta juga nyaman dalam melaksanakan tugas di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tujuan yang sangat bagus Bu Linda, dari manajemen waktu yang baik. Ini akan menghasilkan aktivitas yang efektif juga. Apa yang menurut Ibu menjadi kendala utama yang menyebabkan Ibu tidak mampu memanajemenkan waktu dengan baik? Ini disebabkan karena terlalu banyak tugas yang dibebankan kepada saya Pak. Mulai dari yang pada hakikatnya kita sebagai guru adalah mengajar di sekolah, ditambah dengan tugas tambahan saya yaitu mulai dari mengerjakan program-program di sekolah seperti adanya program dari SMKPK Pusat Keunggulan, pekerjaan sebagai asesor dari uji kompetensi, ditambah lagi kalau saya harus pulang di rumah itu saya harus mengurus keluarga, memasak, mencuci dan sebagainya Pak. Terlalu banyak pekerjaan yang tidak bisa saya kendalikan Pak. Baik, mari kita lihat lebih dalam masalah tugas tambahan yang dibebankan kepada Ibu Linda. Apa yang sudah Ibu Linda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah menggunakan berbagai macam strategi Pak, mulai dari bangun pagi-pagi sekali, sesubuh mungkin, hingga begadang, namun saya tetap tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan saya dengan baik Pak. Semangat yang pantang menyerah ya Bu ya, merupakan penunjang utama dalam segala aktivitas. Baiklah, apa rencana yang dapat dibuat untuk mengatasi masalah ini agar Ibu Linda bisa tetap nyaman dengan aktivitas di sekolah serta tanggung jawab di rumah tidak terabaikan Ibu Linda?
Mungkin yang dapat saya lakukan itu Pak, membuat skala prioritas ya, mana yang lebih urgent atau lebih penting itu yang saya dahulukan, mana yang due date-nya itu sudah mepet sekali yang mungkin saya kerjakan terlebih dahulu. Misalnya kan seperti mengajar itu Pak sudah menjadi kewajiban kita, maka itu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada tugas-tugas tambahan, saya lihat dulu skala prioritasnya apakah sangat urgent untuk saya laksanakan dahulu. Kemudian kembali ke rumah, saya sudah tidak bisa membuka laptop, saya dahulukan semua pekerjaan rumah Pak. Oke, ide yang sangat bagus. Dengan skala prioritas, tentu tugas yang urgen harus didahulukan ya Bu Linda ya. Nah, apa ukuran keberhasilan dari metode skala prioritas yang Ibu Linda akan terapkan? Tolak ukur dari skala prioritas ini Pak, misalnya mengajar, tentu mengajar di kelas sudah menjadi harga mati karena tidak ada yang bisa menggantikan Pak. Kemudian kayak pekerjaan-pekerjaan tambahan, misalnya membuat MOOC untuk untuk aksesoris kompetensi, bisa mungkin kita cicil-cicil dan sebagainya. Kemudian intinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu mepet mungkin kita bisa kesampingkan dulu, kita lakukan yang lebih penting Pak, kita kerjakan terlebih dahulu. Perencanaan dan tolak ukur yang sangat baik mengenai skala prioritas. Selain itu, bagaimana komitmen Ibu Linda terkait skala prioritas ini, Bu Linda? Komitmen saya itu Pak, tentunya saya akan membuat komitmen, misalnya mengevaluasi apa yang telah saya lakukan dan membuat refleksi-refleksi apa yang saya lakukan dari sebuah kegiatan seperti itu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Linda dalam menyukseskan prioritas ini? Tentunya Pak, kalau misalnya di sekolah, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah mana yang lebih didahulukan. Tentunya pekerjaan mengajar itu yang saya dahulukan, seperti tugas tambahan yang lainnya tentu saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah yang mana yang perlu diprioritaskan. Kemudian kalau misalnya kembali ke rumah, tentu saya akan berkolaborasi dengan suami mengenai pekerjaan-pekerjaan di rumah Pak. Jadi kalau ini skala 1 sampai 10, kira-kira ini skala berapa Bu Linda yang ingin dicapai? Untuk kuliah skala prioritas ini mungkin berada di angka 8 sampai 9 Pak untuk ketercapaian. Oke, baik Ibu Linda. Semoga apa yang Ibu Linda rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, kapan kita bisa berbincang-bincang setelah melaksanakan rencana aksinya Bu Linda? Mungkin setelah 2 sampai 3 minggu ke depan, setelah saya terapkan list dari pekerjaan saya ini Pak. Oke, Ibu Linda di sini tidak sendirian. Saya siap mendukung Ibu Linda kapanpun dibutuhkan ya Bu Linda ya. Terima kasih Bu Linda atas kesempatannya pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat membantu dan bernilai ibadah dan dapat menyelesaikan solusinya Ibu Linda ke depan. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hirman. Selamat sore Pak Yunus. Bagaimana Pak Hirman kegiatan yang coaching yang telah Bapak laksanakan? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Jadi selama coaching apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Hirman? Saya tadi telah meng-coaching tentang bagaimana dia memanage waktunya dengan skala prioritas. Oh begitu ya Pak ya. Jadi di sini kompetensi apa lagi ya kira-kira yang Bapak akan kembangkan setelah coaching tersebut Pak? Yang pertama itu adalah manajemen waktu sebagai prioritas utama Bu, Pak. Bagaimana dia nanti menyeimbangkan antara pekerjaan sekolah dengan pekerjaan rumah Pak, tentunya keluarga Pak. Oh itu ya coach ya. Kalau untuk Bapak sendiri kira-kira apa lagi yang kira-kira akan dikembangkan oleh Bapak? Sekiranya Pak saya dapat membantu nanti Bu Linda ke depannya dalam hal ini, bagaimana saya membantu dalam hal memberikan solusi-solusi tentang apa yang mereka alami sekarang Pak. Oke, saya akan melakukan review atau kegiatan coaching tersebut. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pelaksanaan coaching tersebut Pak? Sangat menarik Pak, tentunya sangat menarik. Kenapa? Karena perasaan saya dapat memberikan sumbangsi saya buat Ibu Linda, khususnya Ibu Linda ya,
Jadi perasaan saya sangat pikiran saya sangat lega Pak, bisa membantu orang ini. Oh, alhamdulillah Pak. Semoga Bapak melakukan ini terus konsisten dalam proses coaching supaya bermanfaat bagi rekan-rekan Bapak, supaya pendidikan kita itu lebih berkembang dan maju, supaya berdampak pada siswa pada saat mendapatkan materi pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.